Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik dan kakak sekalian SMP Negeri 8 Kota Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi tentang sandi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang apa itu sandi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Sandi. Sandi berasal dari bahasa Sangsekerta atau disebut rahasia. Karena itu, tulisan yang bersifat rahasia disebut sandi. Sekitar tahun 3000, para pahlawan zaman dahulu menggunakan kata sandi sebagai alat rahasia untuk mengecoh, mengelabui lawan atau musuhnya. Namun, di zaman modern saat ini sudah banyak mengalami perkembangan. Terbukti dengan adanya telepon genggam, HP, laptop yang biasa kita gunakan, itu semua juga menggunakan sandi. Dari mulai angka, huruf, fingerprint, dan lain sebagainya. Adik-adikku sekalian semua, kita tahu arti sandi, kita juga harus tahu macam-macam sandi. Macam-macam sandi di sini kakak akan menjelaskan, yaitu sandi Morse. Sandi Morse sebenarnya adalah nama orang Amerika yang menemukan sebuah cara agar setiap manusia dapat saling berhubungan. Cara tersebut ditemukannya pada tahun 1835, tetapi baru dapat diterima dan dipergunakan di seluruh dunia tahun 1851 dalam konferensi internasional. Sandi ini dipakai dengan alat kepramukaan seperti peluit pramuka yang banyak kita lihat dan kita gunakan serta kita dengar. Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail adalah seorang penemu sandi Morse. Mungkin adik-adik dan kakak sekalian lebih mengenal dengan nama Samuel F.B. Morse. Sebelum kita melakukan atau memberikan sebuah pesan dengan menggunakan sandi Morse, kita juga harus tahu bagaimana kunci dari sandi Morse. Kunci dari sandi Morse adalah huruf vokal A, I, U, E, O. A, I, U, E disimbolkan dengan titik dan O disimbolkan dengan strip. Kita juga harus tahu bagaimana cara-cara semboyan Morse. Semboyan Morse dilakukan dengan cara satu sinar, biasanya menggunakan adalah senter. Yang kedua adalah dengan suara. Suara digunakan melalui peluit. Selanjutnya yaitu dengan tulisan ditandai dengan titik dan strip. Berikutnya adalah dengan bendera Morse. Bendera Morse berwarna yang sering kita jumpai adalah berwarna hitam dan putih. Ini banyak yang tidak kita tahu adik-adik. Cara-cara semboyan Morse yang terakhir adalah dengan cara kreativitas. Saya berharap adik-adik tidak hanya berpaku pada apa yang sudah diketahui, namun kita juga harus menggunakan kreativitas. Kreativitas di sini bisa menggunakan finger atau tangan atau benda yang ada di sekitar kita. Namun kita juga harus, sebelum memberikan pesan, harus memberikan kuncinya terlebih dahulu agar penerima pesan tahu apa yang kita sampaikan. Rumus sandi Morse. Bagaimana cara kita menghafal sandi Morse? Menggunakan rumus apa? Yang pertama adalah menggunakan alfabet. Yang kedua, substitusi. Berikutnya, seperti kita lihat pada layar, coach adalah menghafal dengan cara sistem gradual. Metode ini dimulai dengan dua huruf yang diulang secara terus-menerus. Huruf E dan T digunakan sebagai intervalnya.
Setelah kita menguasai dua huruf E dan T tersebut, maka adik-adik dapat membaca dan mengirimkan sandi Morse dengan cepat. Selanjutnya, satu huruf ditambah dan seterusnya hingga adik-adik mampu menguasai pembacaan dan pengiriman sandi Morse melalui pembiasaan. Cara berikutnya yaitu dengan menggunakan rumah. Kita lihat di situ ada yang diarsir, ada yang tidak diarsir. Kotak yang tidak diarsir ditandai dengan titik, sedangkan kotak yang terarsir simbolkan adalah strip. Setelah kita tahu semboyan Morse, kita harus tahu bagaimana cara pengelompokan sandi Morse. Pengelompokan sandi Morse terdiri dari titik, terdiri dari garis, saling berlawanan, tidak ada lawan, sandwich, yang terakhir adalah angka. Materi yang kedua adalah semapur. Semapur merupakan salah satu bentuk isyarat dengan menggunakan bendera yang lazim digunakan ketika perang oleh orang Amerika Serikat. Pada abad ke-19 digunakan sebagai alat komunikasi kelautan. Pada zaman dahulu, bendera semapur berwarna putih dan oranye dan hanya menggunakan satu bendera saja. Semapur adalah teknik untuk menyampaikan dan menerima pesan dengan jarak yang jauh dan dilakukan dengan ketinggian 2-3 meter dari permukaan tanah. Bendera semapur adalah wajib digunakan di dalam pramuka. Adik-adikku semua sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 8 Kota Malang, ukuran bendera semapur 45 x 45, sedangkan warnanya adalah merah dan kuning seperti kita lihat gambar di sebelah. Kita tahu bendera semapur, tapi apakah kita tahu bagaimana cara mengirim dan menerima berita? Yang pertama, usahakan untuk mengirim atau menerima berita berada di tempat yang terang. Berikutnya, untuk mengirim sebaiknya dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang, 1 sebagai pengirim isyarat, 1 sebagai pembaca isyarat, dan 1 lagi sebagai pembaca kunci kode isyarat jika belum hafal. Berikutnya, sikap pengirim harus tegak dan 2 orang lainnya bisa duduk atau jongkok tanpa menghalangi si pengirim. Yang keempat, sebelum mengirim berita, kirim perhatian kepada si penerima. Jika siap penerima menjawab dengan huruf K. Yang kelima, kirimkan huruf per huruf dari tiap perkataan. Yang selanjutnya adalah untuk menyatakan perkataan telah selesai, dipakai tanda bendera dipegang bersilang ke bawah dan juga digunakan kalau ada huruf kembar. Yang ketujuh, jika tiap perkataan diterima dengan baik, penerima menyatakan dengan mengirim huruf C. Yang kedelapan, bila pengirim menghendaki membuat angka, maka lebih dahulu harus memberi tanda A, sesudah itu baru membuat angkanya. Yang kesembilan, jika penerima menghendaki supaya kiriman terakhir diulang kirimkan kepada pengirim, INI itu dirangkai. Yang ke-10, jika pengirim membuat kekeliruan, kirimkan huruf E 8 kali. Yang terakhir adalah berita selesai dinyatakan dengan huruf AR. Tunggulah si penerima mengirim huruf R. Artinya ia telah menerima dengan baik. Kita tahu cara penggunaan semapur. Bagaimana pergerakan dari semapur tersebut? Pergerakan semapur seperti kita lihat di gambar, situ ada berita siap dimulai dengan simbol UR, siap menerima berita dengan simbol K, dan lain sebagainya. Mungkin adik-adik kesulitan dengan melihat gambar yang saya berikan tadi. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara mudah belajar semapur. Adik-adik kalau tahu arah mata angin atau jarum jam, adik-adik bisa melakukan dan menerapkan itu. Demikianlah
penjelasan dari kata sandi dan beberapa macam sandi. Semoga materi yang kakak berikan dapat dipahami dan bermanfaat. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Selanjutnya, kakak akan memberikan soal yang berkenaan dengan materi yang sudah kakak sampaikan. Selamat mengerjakan. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.